tiap hari itu harus terposting ke kampus. Jadi biar tahu apa yang kegiatan-kegiatan dia itu bisa dipertanggungjawabkan secara kelembagaan juga. Nah nanti dalam 1 bulan itu jadi selama magang itu nanti dia akan kayak membuat YouTube kan kayak gitu. Nah itu yang kegiatan yang setidaknya mungkin nanti bisa menjadi role model dari kampus-kampus lainnya untuk mengikuti magang dari Universitas PGRI Madiun ini. Nah itu harapan pimpinan kami Bu. Jadi memang sedikit berbeda dan untuk kedepannya untuk generasi mahasiswa itu kita menginginkan mahasiswa yang secara mental itu bukan hanya baik secara akademisi, tapi secara bagaimana dia bisa kreatif. Karena benar yang tadi disampaikan Bapak, tadi karena kita butuh mahasiswa itu yang bukan hanya diem, yang hanya kapan kita disuruh, tidak. Tapi bagaimana mahasiswa itu bisa menggali sendiri di dunia kerja. Karena di dunia kerja itu nggak ada yang bahasanya, oh nanti kamu kerjain ini ya, kerjain ini, tidak. Tapi bagaimana mahasiswa itu bisa menempatkan dirinya pada saat di tempat ini, apa sebenarnya yang bisa dia perbuat. Nah itulah yang mau kita bangun mentalnya, bukan hanya duduk, cuma ngetik, bawa berkas, bikin fotokopi atau bikin kopi, katanya mungkin yang dulu-dulu seperti itu, dan itu saya harap sudah tidak terjadi lagi gitu. Jadi kita berharap mental ke depannya mahasiswa yang magang itu ketika dia udah magang dia dapat sesuatu yang baru. Oh ternyata ketika saya magang capek-capek, saya misalkan 4 bulan sampai 6 bulan di sini magang, saya dapat itu ilmu yang berbeda dengan ilmu yang ada di kampus. Kampus kan hanya secara, mohon maaf nih, normatifnya aja. Tapi prakteknya, selain saya menambah wawasan terkait pekerjaan APH itu sehari-hari seperti apa, tapi saya mendapatkan bagaimana kita untuk berpikir ke depannya ketika kita berada di situasi yang di dunia kerja yang tidak semua orang welcome ke kita. Nah itu Bu, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan saran ke depannya bisa dijadikan masukan untuk universitas lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Bapak Jeffrey. Izin monggo. sebentar, Bapak Ibu, ada yang bernama Budian dari Dikpora Magetan. Izin. Sampun. Mohon izin. J. Nggih, sakit ini dulu nggih, mohon izin dijawab dulu oleh Bapak Jeffrey dulu nggih. Satu-satu nanti kita berikan kesempatan lagi untuk Bapak Ibu dari perwakilan mitra. Nggih. Iya, terima kasih masukan yang sangat bagus ya, tentunya. Nah itu yang kami inginkan. Saya yakin di Prodi Hukum sudah membuat capaian pembelajaran untuk kegiatan magang dan persis sama seperti yang disampaikan oleh mitra kita tadi, detail memang. Ada satu mungkin yang menjadi PR kita berkaitan dengan penjadwalan kegiatan di pengadilan dan kegiatan di kejaksaan. Nanti coba Bu Dekan bisa langsung untuk berdiskusi. Kalau di tempat kami kita sudah menyediakan logbook, kan mahasiswa nggak mungkin hari pertama ngopi, hari kedua fotokopi. Jadi kita monitor, Ibu. Jadi kita sudah menyediakan logbook online tersistem. Nanti dari dosen pembimbing akan mengecek itu kegiatan apa saja yang dilakukan. Namun perlu memang karena sekali lagi ada sinergi antar lembaga dan supaya itu efektif nanti perlu sepertinya penjadwalan untuk kegiatan yang disampaikan tadi supaya mahasiswa mendapatkan semua pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan ya. Jadi supaya tidak crash dan selanjutnya semuanya bisa diperoleh dengan baik. Saya pikir itu masukan yang bagus. Nanti saya yakin Bu Dekan juga sudah menyiapkan itu nggih, berkaitan dengan apa yang dilakukan di kegiatan magang, karena ada fakultas dan prodi tertentu itu memang spesifik seperti farmasi dan prodi hukum. Ada prodi-prodi yang sifatnya fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri. Namun walaupun kegiatan nanti itu sesuai kebutuhan industri, dari kami itu tetap akan meng-cross-check-kan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki oleh prodi. Nah, jadi itu tetap Bapak Ibu. Jadi ketika kegiatan yang dilakukan, kan ada laporan kegiatan yang dilakukan itu
jauh dari apa yang ada di capaian pembelajaran prodi, ada namanya tim konversi. Tim konversi itu berhak untuk tidak mengkonversi. Jadi berhak untuk mengkonversi dan tidak berhak untuk mengkonversi. Jadi ada yang namanya konversi di awal, ada yang namanya konversi di akhir. Kalau di awal sudah didiskusikan nih rencananya nanti magang di sana apa. Tapi juga ada magang yang versinya dia magang dulu, kemudian apa yang dikerjakan kita matchkan dengan capaian pembelajaran yang ada di prodi. Tinggal prodi menganut pada bagian apa. Kalau magangnya itu modelnya yang 1 bulan yang reguler, biasanya kegiatan itu sudah dikoordinasikan dengan mitra terkait. Kegiatan nanti di sana apa? Oh berarti memang ini bisa dikonversi ke magang. Tapi kalau kegiatannya luas sampai 6 bulan, misalkan ada kegiatan di dalamnya ada pelatihan, ada apa, prodi hukum tidak hanya magang yang dikonversi, prodinya bisa mengkonversi dengan mata kuliah lain. Kalau memang magangnya tidak 1 bulan. Nah, kalau dulu zaman dulu itu ada magang MBKM ya, sekarang magang berdampak. Jadi bagaimana mahasiswa itu atau kami sebagai universitas memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi itu pun bisa tergantung dari pengembangan kurikulum di masing-masing prodi. Kan nggak mungkin kalau dulu belajar hukum magang 1 bulan apa ya cukup, saya juga mikir gitu. Ya, jadi itu prodi nanti yang mengembangkan itu apakah atau menawarkan ke mahasiswa magang 1 bulan dengan 3 SKS atau magang yang lain atau 2 bulan ya, 2 bulan. atau magang yang lain yaitu 6 bulan dengan beberapa pengetahuan keterampilan yang bisa diperoleh secara praktis di lapangan. Itu saya pikir nanti bisa koordinasi langsung dengan fakultas berkaitan dengan konten magang. Kalau yang 2 bulan, saya yakin prodi sudah menuliskan capaian pembelajaran yang harus diminta oleh mitra. Dan terkait dengan harus di media sosial, YouTube, kita sudah menyediakan platformnya memang. Jadi di logbook itu ada link untuk upload. Jadi dosen pembimbing juga menilai apa kegiatannya, apa yang bahkan juga harus di media sosial juga sama. Jadi sebenarnya pemikirannya sudah sama, tinggal iya, tinggal duduk bersama nanti sama. Ini budekanya kebetulan ada, beliau hadir, nanti bisa banyak diskusi terkait dengan apa yang harus dilakukan di prodi hukum. Iya, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Izin menambahkan Ibu dari Kejaksaan Kabupaten. Terima kasih atas seluruh masukan dan juga aspirasinya untuk kami. Insya Allah kami akan menindaklanjuti juga dengan komunikasi dengan UPPLM maupun dengan pihak rektorat. Yang pertama izin menanggapi terkait dengan penempatan magang Ibu, karena ini merupakan kebijakan dari universitas terkait dengan penempatan itu minimal waktu 2 bulan dan di 1 tempat. Insya Allah untuk pemahaman terkait dengan alur peradilan, hukum dan sebagainya, mahasiswa kami juga selain ada Mutkot juga ada mata kuliah yang lain, dan kami juga sejauh ini walaupun kami baru istilahnya newbie Bu, baru 6 tahun berdiri, tapi alhamdulillah banyak sekali mitra khususnya di lokal dan juga beberapa di nasional yang terbuka untuk kerjasama. Mungkin baru tahun ini alhamdulillah ada mahasiswa kami untuk magang di tempat Ibu seperti itu, dan terima kasih, salam hormat kami untuk Bapak Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten sudah welcome. Jadi terkait dengan persidangan, kemudian proses hukum, insya Allah selama ini sudah berusaha untuk melibatkan penegak hukum Ibu dan juga mitra-mitranya. Ada juga kunjungan ke pengadilan untuk sekedar nonton sidang maupun untuk observasi lapangan. Begitupun juga dengan Polresta kita ada kerjasama Pak Wakil Rektor seperti itu. Kalau misalkan terkait dengan pembagian misalkan 1 bulan di kejaksaan, 1 bulan di pengadilan, mohon izin dengan teknis dan sistem yang ada saat ini belum bisa dilakukan, tapi insya Allah untuk kebutuhan pengetahuan dan juga pemahaman serta keterampilan mahasiswa hukum terkait dengan alur menegakkan hukum,
itu kami coba penuhi di mata kuliah yang lain. Dan untuk mood court, kami dengan senang hati Ibu apabila dari Bapak Ibu Ketua, Kak Jari dan juga tim panjenengan berkenan untuk nanti dilibatkan dalam praktek peradilan di mood court seperti itu. Selanjutnya terkait dengan sosial media, kami juga setuju. Di sini juga ada kaprodi kami yang sangat update sekali sosial media, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok, di mana kaprodi hukum J. Jadi insya Allah kami support juga dan dilingkan dengan Instagram kami juga, kami dengan senang hati Ibu. Jadi kita simbiosis mutualisme. Mungkin itu dari saya, mohon izin. Terima kasih, salam hormat kami untuk Bapak Ibu Kepala Kak Jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tambahanipun dari Ibu Dekan Fakultas Hukum. Mohon izin selanjutnya dari Bapak Ibu Mitra, monggo yang paling belakang, mohon izin dibantu untuk mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Pak Joko dari Dinas Kominfo Kabupaten Magetan. Terkait dengan program magang mahasiswa ini di dinas kami itu beberapa tahun ini menerima proposal magang yang sangat luar biasa, dan sekarang program magang itu kan tidak hanya dari universitas, politeknik, atau sekolah vokasi, atau SMK. Sekarang madrasah yang maliyah negeri itu juga ada magang itu. Karena mereka membuka program-program seperti TKJ, kemudian multimedia dan sebagainya. Sehingga permohonan magang di dinas kami itu luar biasa banyak. Dan kami sebenarnya sudah menyiapkan schedule jadwal magang, akan tetapi karena banyaknya permohonan yang masuk sehingga kuota kami terbatas. Sementara dari program MBKM kemarin itu permohonan magang itu rata-rata 6 bulan. Sementara di kuota kami terutama di bidang teknologi informasi sama IKP yang memfasilitasi untuk jurusan teknik informatika, sistem informasi. Kalau di IKP itu ilmu komunikasi itu kuota kurang lebih hanya untuk 4-5 orang. Tetapi dalam prakteknya sekarang ini yang ada di kami itu bisa sampai 20 orang peserta magangnya. Oleh karena itu mohon pencerahan terkait dengan ini, apakah ketika kami harus menerima mahasiswa itu, akhirnya kami tidak optimal dalam melakukan pembinaan, bahkan pengawasan juga, sehingga hasil dari magang mereka menjadi kurang optimal, karena kuota yang seharusnya hanya 4-5 orang akhirnya terisi sampai kadang 15 dan saat ini mungkin sekitar 20 orang. Jadi mohon pencerahan. Kemudian yang kedua dari sisi tanggung jawab. Artinya ketika ada MOU antara kedua belah pihak dari kampus dan dari kami selaku pemerintahan gitu, ada klausul mungkin tanggung jawab bahwa selama pelaksanaan itu dibebankan kepada kedua belah pihak. Sementara ada beberapa kondisi yang memungkinkan atau menjadikan kami itu kurang pengawasan karena mungkin terlalu banyak, atau ketika masih di kantor mungkin kita masih bisa melakukan pengawasan, tapi ketika sudah di luar itu kadang-kadang kita tidak bisa melakukan pengawasan. Sebagai contoh, kemarin itu ada mahasiswa, mungkin untungnya bukan dari Unipma, itu 2 orang mahasiswa melakukan magang di tempat kami, terus kemudian ketika diberikan pekerjaan yang menurut mereka agak berat gitu, akhirnya menghilang tanpa ada laporan kepada kami dan tidak kembali.
Nah, dalam hal ini ketika nanti terjadi apa-apa, ini dari sisi tanggung jawab kami juga agak khawatir. Kemudian yang kedua, ketika magang itu dalam durasi yang lama, misalnya 6 bulan atau mungkin sekarang sudah rata-rata 3 bulan gitu ya. Itu kami khawatirnya kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya ada hubungan khusus dengan mungkin pegawai kami atau affair atau apa yang sangat memungkinkan karena interaksi yang tiap hari, itu yang kami agak khawatir. Oleh karena itu mohon mungkin ada semacam pesanan khusus atau mungkin dari pihak kampus seperti apa untuk terkait dengan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, langsung saya tanggapin Ibu karena waktunya sangat pendek. Yang pertama, di magang di tempat kami itu ada magang 1 bulan, 2 bulan, kemudian ada magang 6 bulan. Magang 6 bulan itu adalah magang MBKM Kampus Merdeka ya, yang itu diselenggarakan oleh pemerintah ya, dan juga ada yang diselenggarakan secara mandiri ya. Kalau yang di tempat kami kita punya selalu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadi setiap mahasiswa yang ditempatkan di tempat Bapak Ibu itu ada mahasiswa, setiap kelompok mahasiswa yang mahasiswa maupun kelompok mahasiswa yang ditempatkan di tempat Bapak Ibu itu ada dosen pembimbing dan mereka akan selalu mengisi kegiatan harian secara online. Nah, jadi kejadian yang pertama misal ada kejadian, ya kebetulan bukan universitas kami, tapi di universitas kami sudah, kalau itu kita sudah mempersiapkan gitu. Jadi ketika mahasiswa itu tidak mengisi logbook kegiatan harian, maka dari dosen pembimbing tentunya kan itu juga harus dilengkapi foto dan kegiatan apa yang dilakukan ya. Kemudian juga dosen ada saat tertentu ya itu mengunjungi tempat Bapak Ibu yang perusahaan Bapak Ibu yang ditempati untuk magang. Jadi ada mekanisme seperti itu. Kunjungan bisa dilakukan online, langsung datang. Mungkin ada beberapa prodi yang kebijakannya offline dan online di tempat kerja, dia langsung ditanya di video situasi kerjanya seperti apa. Mungkin ada yang prodi kebijakannya seperti itu. Nah, saya kurang tahu masing-masing kebijakan prodi. Yang jelas ada kegiatan yang memonitoring apa yang dilakukan mahasiswa. Dan mahasiswa wajib menulis buku harian di sana. Nah, kemudian di perusahaan sendiri itu juga ada pendamping. Nah, ini mungkin bapaknya sebagai pendamping dan ya tanggung jawabnya cukup besar. Perlu kami sampaikan juga bahwa mahasiswa kami sebelum ditempatkan magang itu ada pembekalan. Apa yang harus mereka lakukan, di sana juga aturan-aturan apa. Jadi pencegahan itu sudah kami siapkan. Bahkan di Unikma juga ada yang namanya unit yang layanan yang bergerak berkaitan dengan 4A, anti kekerasan seksual, kemudian yang lain-lain. Jadi semuanya itu berkolaborasi dan mereka sudah mendapatkan pembinaan itu. Jadi ketika mahasiswa kami magang di tempat Bapak, tentunya kami tidak akan melepas begitu saja. Berbeda dengan barangkali magang yang dilakukan yang lain ya, kami kurang tahu. Kalau kami pengawasan terus dilakukan oleh setidaknya minimal oleh dosen pembimbing dan mahasiswa harus melaporkan. Ketika dia menghilang, ya tentunya dari Bapak sebagai pendamping itu bisa melaporkan atau berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Dan kalau dia benar-benar tidak menyanggupi beban kerja yang diberikan, maka dari kami tentunya pasti ada berbagai kebijakan, bisa menarik atau mengkomunikasikan dengan menarik mahasiswanya, memindahkan ke tempat lain, atau tetap komunikasi dengan perusahaan atau mitra kami, bagaimana ini mahasiswa kami tidak bisa menyelesaikan ini, apakah ada tugas yang bisa dikerjakan dalam bentuk lain atau bagaimana. Jadi kita tetap menjalin komunikasi dengan baik, makanya ada yang namanya dosen pembimbing Pak di tempat kami. Jadi ada dosen pembimbing lapangan yang mendampingi setiap mahasiswa. Harapan kami dosen pembimbing dan namanya apa?
mentor mitra itu selalu berkomunikasi terkait perkembangan mahasiswa, jadi tidak lepas. Dan itu ada satu grup nggak mentor sama dibuatan grup nggak? Oh, dikomunikasikan? Iya, mahasiswa DPL sama mentornya. Nah, itu ada komunikasi tiga-tiganya Bapak. Jadi saling terus menjaga komunikasi. Harapannya kejadian yang disampaikan itu tidak terjadi karena di awal kita ada pembekalan pencegahan, di proses pun juga kita coba untuk mendampingi melalui dosen pembimbing. Apabila ada yang tadi yang disampaikan tadi itu karena mahasiswa kami sudah dibekali, sebelum kejadian mereka sudah bisa mencegah dan melaporkan ke dosen pembimbing maupun ke pendamping. Ya, itu harapannya. Dan tentunya pelaporan pun harus ada tanda tangan dari dosen pembimbing dan mentor. Jadi dua-duanya berperan Bapak. Nah, di tempat kami seperti itu. Kalau di Kominfo sudah MOU belum? Sudah. Ya. Dari Proditif. Nah, kalau dari TIF kan sudah MOU nggih Bapak. Kalau mahasiswa kami itu tidak sampai 20 nggih harusnya. Mungkin digabung dengan mahasiswa kampus lain nggih. Nggih. Oh, nggih. Jadi nanti khusus mahasiswa kami bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing dari mahasiswa yang bersangkutan kalau memang ada yang perlu disampaikan, ya. Atau ada permasalahan juga bisa langsung komunikasi dengan dosen pembimbing. Ada juga kontak langsung, bisa langsung ke UPPLM. Jadi bisa, misalkan dosen pembimbingnya mengalami kesulitan untuk dihubungi, ada juga biro terkait yang bisa langsung menangani. Jadi ada UPPLM, bisa dikontak nanti dari Bulis, bisa memberikan kontaknya dan itu segera ditindaklanjuti. Jadi jangan khawatir Bapak, kita komunikasinya terbuka, tidak tertutup ya. Lebih baik pencegahan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Ya dari pembekalan, dari proses sampai akhir pelaporan, harapannya itu kita selalu bisa mendampingi prosesnya dengan dosen pembimbing, pembekalan nanti kita berikan juga, bahkan melibatkan juga unit layanan terpadu. Nah, jadi banyak, jadi kegiatan magang tidak hanya melibatkan unit UPPLM, tapi ada unit lain yang terus mengawal. Jadi ada juga prosedur pelaporan nanti kalau memang nyun sewu ada tadi yang disebutkan yang berkaitan dengan anti 4A tadi ada terjadi, pasti ada pelaporan juga dan kita menyelesaikan sesuai prosedur yang ada. Harapannya nggih tidak ada Bapak Ibu, harapannya tidak ada. Mungkin itu Bu. Siap, terima kasih. Baik, saya kira waktunya sudah mepet nggih Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu dari Mitra juga masih banyak kegiatan yang ada yang harus segera diselesaikan, komitmen-komitmen yang harus segera dilaksanakan di kantornya masing-masing. Dan mohon izin bagi Bapak Ibu dari perwakilan mitra yang mungkin hendak menyampaikan saran ataupun juga masukan dan atau mungkin juga kegalauan gitu ya terkait dengan magang, terkait dengan mahasiswa kami meskipun belum ada tanda tangan MOU seperti yang tadi dialami Ibu Immaculata tadi nggih. Mohon izin tetap mengisi survei. Nggih, nanti Bapak Ibu bisa menarasikan, menuliskan di lembar paling akhir, nggih, itu ada saran yang kami harapkan Bapak Ibu berkenan untuk menulis di sana. Sehingga survei yang terkait dengan setuju tidak setuju atau puas tidak puas mungkin bisa dilewati dulu kalau memang belum ada ikatan kerjasama, nggih, tapi mohon tetap diisi untuk narasinya, nggih, terkait dengan saran atau mungkin tadi masukan atau mungkin juga kekurangan dari kami apa yang perlu kami perbaiki begitu. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Jeffrey Handika selaku Bapak Wakil Rektor Bidang 4 dan juga Ibu Insinyur Sulistianing Kartikawati selaku Kepala UPPLM, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dekan ataupun yang mewakili, Bapak Ibu Kaprodi ataupun yang mewakili, dan Bapak Ibu perwakilan dari mitra masing-masing. Selain itu juga mohon izin, mohon untuk tidak kontur dulu nggih karena ada sesi foto selanjutnya antara masing-masing mitra per fakultas ya, dengan ini Bapak Ibu Dekan ataupun Bapak Ibu Kaprodi juga.
Mohon izin waktu dan tempat saya berikan kembali kepada Ibu MC. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Niamah selaku moderator pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu pemateri pada pagi hari ini. Baik, sebelum acara pengisian kuesioner Bapak Ibu, mohon perkenaannya kembali untuk melakukan sesi dokumentasi foto bersama, yaitu untuk per fakultas ya, dengan mitra masing-masing fakultas. Untuk sesi foto bersama yang pertama yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mitra FEB, yaitu yang pertama dari Bapenda Kota Madiun, kemudian yang kedua Bank BTN, yang ketiga Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, kemudian BPS Kota Madiun dan Bank BNI Kota Madiun. Monggo kepada Bapak Ibu Dekanat, Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu instansi mitra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menempatkan diri. Dan bagi Bapak Ibu yang lain sambil mengisi kuesioner, kita menyediakan coffee break. Monggo mungkin yang berkenan untuk ngopi ataupun minum teh, monggo. Bu Desi mohon nggih. Monggo. Santai mawon nggih Bapak Ibu untuk acara yang terakhir ini. Monggo sambil kita coffee break, minum kopi ataupun teh sambil mengisi kuesioner. Monggo untuk mitra FEB, Bapenda Kota Madiun, Bank BTN, Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, BPS Kota Madiun, Bank BNI Kota Madiun. Foto. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas masukan hari ini. Ini sebagai bentuk dokumentasi kita karena kita sudah diberikan masukan, nanti dari masukan Bapak Ibu akan kita sesuaikan dengan kurikulum universitas. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Monggo. Oke. Foto resmi dulu ya Bapak. 1, 2, 3. Baik, kemudian ganti gaya. Gimana? Semangat mengepal? Baik, 1, 2, 3. Oke. Sampun ganti gaya lagi mboten Bapak? Oh, ganti gaya lagi. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Dekanat, Bapak Ibu Kaprodi dan mitra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama lagi, yaitu dari Bapak Ibu Dekanat dan Kaprodi dari Fakultas Teknik, kemudian dengan mitra Fakultas Teknik yaitu yang pertama PT Inka, yang kedua PT KAI, yang ketiga CV Industri Kreatif, yang keempat PT Amin Project, 5 Diskom Info Kota Madiun, Diskom Info Kabupaten Madiun, Diskom Info Ngawi, Diskom Info Magetan, kemudian PT Eleanor Project Global, BPS Kota Madiun, Dukcapil, Kantor Pos Cabang Kota Madiun dan Aston. Monggo diaturi untuk rawuh ke depan mengikuti sesi foto bersama. Bapak Ibu monggo sambil coffee break nggih. Dipersilahkan untuk kopi dan teh ada di belakang nggih, di dekatnya pintu sambil mengisi kuesioner. Pripun Mas? Dibagi 2 sesi. Oh, agak maju yang satu baris naik tangga. Monggo. Mungkin yang bapak-bapak mungkin nggih yang diulang. Nggih, monggo. Yang sebelah kiri merapat. Sampun, Mas Amir? Sampun. Oke, sampun Bapak Ibu, saya hitung 1, 2, 3. Baik, ganti gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, dah baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian dilanjutkan untuk Fakultas
Ilmu Kesehatan dan Sains dengan mitra Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains. Yang pertama yaitu mitra dari RSP Paru Mangunharjo, RSU Darmayu, RSDKT Apotik Wardani Farma, Apotik Sumbersari Waras, Dikpora Magetan, dan KONI Kota Madiun. Monggo pada Bapak Ibu dipersilahkan. Baik, sampun. 1, 2, 3. Gaya bebas. Mengepal terus. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan foto berikutnya yaitu dari Fakultas Hukum untuk mitranya yaitu Pengadilan Negeri Kota Madiun, Pengadilan Agama Kota Madiun, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Lapas Kelas 1 Madiun, Bapenda Kota Madiun, Notaris PPAT Muhammad Ali Fauzi SH MKN. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Yang mana? Makanya saya nggak apa, saya punya saya cuma Bapenda aja. Monggo. Pak Nizam, mboten ikut foto. Oke. Pak Nizam monggo. Yang dari Baik Bapak Ibu, sampun siap J. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Oh belum? Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Dah, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Gimana? Cuma satu dua saya. Ada nggak? Oh ngatan. Oh ngatan. J. Baik Bapak Ibu, kemudian dilanjutkan sesi pengisian kuesioner oleh Bapak Ibu mitra magang pada pagi hari ini. Monggo sambil coffee break. Baik Bapak Ibu, untuk pengisian kuesioner yang setelah diisi nanti bisa dikumpulkan di registrasi meja depan J. Terima kasih atas pengisian kuesionernya. Alhamdulillah tidak terasa kita telah memasuki acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah serangkaian acara ini dapat berjalan dengan baik. Di sini saya mewakili seluruh panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kedatangannya di Universitas PGRI Madiun.